warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Nelly. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas aksi nyata topik 7, mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pada video ini kita akan mempelajari tentang puisi, yaitu pengertian dan jenis-jenis puisi. Sebelum mempelajari tentang materi puisi, adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami pengertian puisi dari puisi yang ia baca dan dengar. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis puisi berdasarkan puisi baru dan puisi lama. Apa itu puisi? Puisi adalah suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan pengarang dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Jadi, seseorang yang ingin menulis puisi harus mengutamakan keindahan dalam penulisannya agar dapat menarik minat pembaca. Contoh puisi: Nyeri Aceh, karya Fikar W. Eda. Tanah Aceh, nyeri kami, nyeri daging dan tulang kami, nyeri darah dan tangis kami, nyeri gigil, nyeri perih, nyeri kami, inilah nyeri kami. Nyeri laut menggulung pantai, lumatlah rumah, remuklah pohon dan tubuh kami bercecer di himpitan pohon itu, hanyut bersama papan berlumut, mengapung di jembatan roboh, nyelinap di selokan, terdampar di trotoar basah, tersangkut pada ranting-ranting beku. Tanah serami Mekah, nyeri kami, nyeri daging dan tulang kami, nyeri darah dan tangis kami, nyeri gigil, nyeri perih, nyeri kami, inilah nyeri kami. Bocah-bocah polos berlari di pasir, di belakangnya ibu dan bapak menangkap ikan-ikan terdampar ketika laut surut. Tapi tiba-tiba gemuruh menerbangkan pasir, langit gelap, ombak membentuk lipatan, menerjang dari arah belakang. Tubuh rapuh tersentak ke depan, membentur beton-beton, terdorong ribuan meter. Bocah-bocah itu bagai kapas terlilit gulungan laut, terdampar di tanah datar, menghapus jejak-jejak di pasir. Ada berapa jenis-jenis puisi? Jenis-jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan dalam penulisannya. Ciri-cirinya yaitu anonim, artinya tidak tercantum nama pengarang, memiliki aturan dalam penulisan baris pada tiap bait, suku kata, dan sajak. Contohnya pada penulisan pantun yang bersajak AB-AB. Puisi lama juga biasanya diturunkan dari mulut ke mulut secara lisan. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan aturan penulisan. Puisi baru juga disebut dengan puisi bebas. Ciri-ciri puisi baru yaitu terdapat nama pengarang, tidak terikat dengan aturan penulisan baris, irama, sajak, bait, dan suku kata, berkembang untuk tulisan dan lisan. Contoh puisi lama: pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris tiap bait. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Bersajak AB-AB. Contoh pantun: kumang selanga duruh bak tangki, kumang bungong pade watea senja,
Hudip di dunia mubek laloli, ingat kemati kan getanyo rasa. Artinya, kumang selanga duruh bak tangke, bunga kenanga yang gugur dari tangkainya, kumang bungong pade ehwate senja. Bunga padi bermekaran pada waktu senja. Hudip di dunia mubek lalole, artinya hidup di dunia tidak boleh lalai, ingat kemati kan getanyo rasa. Artinya, ingatlah meninggal pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Maksud pantun Aceh di atas adalah tidak boleh lalai ketika hidup di dunia, karena setiap orang pasti akan kembali pada Allah jika sudah sampai waktunya. Contoh puisi lama yang kedua yaitu Karmina. Karmina adalah pantun kilat yang terdiri dari dua baris. Baris pertama berupa sampiran dan baris kedua adalah isi. Contoh, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Contoh puisi lama selanjutnya yaitu syair. Syair adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris bersajak A, A, A. Tiap baris merupakan isi. Contoh syair, dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja untuk bekal sepanjang usia. Maksud dari syair tersebut adalah supaya menjadi pelajar sepanjang hayat, karena ilmu itu akan terus berkembang. Contoh puisi lama selanjutnya yaitu Gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 baris bersajak A, A. Baris pertama berupa sebab dan baris kedua berupa akibat ataupun sebaliknya. Contoh Gurindam, baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa menjadi lawan. Jadi dalam pertemanan kita harus dapat menjalin hubungan yang baik supaya tidak menjadi musuh. Contoh puisi baru. Untuk contoh puisi baru, ada kata kunci agar kita mudah dalam mengingatnya, yaitu oh beres. O itu berarti ode yang merupakan puisi yang berisi pujian kepada pahlawan. H berupa himne. Himne merupakan puisi yang berisi pujian kepada Tuhan. B adalah balada yang berisi puisi tentang narasi atau cerita. E berupa elegi, yaitu puisi yang berisi tentang kesedihan. R romansa, yaitu puisi tentang masalah percintaan. E adalah epigram, yaitu puisi tentang nasihat. Dan S merupakan puisi satire yang berupa sindiran. Untuk contoh-contoh puisi baru dapat dilihat pada link yang telah saya sajikan.